Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cmosfat channel ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik tutorial ya. Tutorial cara membuat subwoofer rakitan ya. Nah, jadi saya jelaskan bahwa video ini saya buatkan khusus buat pemula saja bro. Nah, jadi untuk membuat subwoofer rakitan, bahan-bahan yang perlu kita butuhkan yang utama itu adalah driver ya. Driver amplifier, driver plus TR final ya. Di sini saya pakai driver SOC 506 plus TR final. Jadi tegangan maksimalnya ini 80 volt DC ya. Ini yang tegangan positif, tegangan negatif, dan di sini groundnya ini nanti inputnya. Nah, di sini output speakernya. Di sini saya pakai TR final Sanken ya. Kalian pastikan kalian menggunakan TR Sanken yang original, jangan yang KW ya. Terus pastinya filter subwoofer bro. Nah, ini bahan yang kedua adalah filter subwoofer. Di sini saya pakai merek CKC ya, tipenya THB 316. Saya pakai ini karena ini lumayan enak di suaranya dan ada potensio frekuensi. Jadi nanti bassnya bisa disetting atas maupun empuk. Nah, ini volume subwoofernya, ini potensio frekuensinya. Jadi filter subwoofer ini tegangannya simetris ya bro ya. Simetris 12 sampai 15 volt CT. Ini positif, ini negatif, dan ini groundnya. Terus di sini outputnya, ini inputnya bro. Jadi filter subwoofer ini mono bro, tapi bisa untuk stereo ya, untuk power stereo bisa. Terus bahan yang kedua adalah jeblok. Nah, ini ya, Elco ya, Elco 2 biji. Kalian bisa pakai 10.000 mikro 80 volt ya, 2 biji. Terus Elco 100 mikro 50 volt 2 biji, terus dioda Zener 12 atau 15 volt 2 biji, terus resistor 6K8 2 biji. Pastikan resistor 6K8 kalian pakai 3 watt ya. Di sini saya pakai setengah watt karena adanya ini. Terus dioda kiprok ya. Dioda kiprok kalian bisa pakai ukuran 10 ampere sampai 50 ampere. Di sini saya pakai 50 ampere bro. Terus terminal output speakernya. Terus yang terakhir adalah trafo bro, trafo CT45. Kalian bisa pakai CT432 maupun 45 ya bro. Tapi di sini saya pakai TCT45 25 ampere ya. Kalian bisa pakai 5 ampere maupun 10 ampere bebas. Ini hanya untuk percobaan aja bro. Nah, jadi bahan-bahannya seperti itu tadi. Nah, tabelnya ini ya sudah saya tulis, jadi silahkan baca sendiri ya. Nah, ini screenshot aja. Oke, langsung aja kita rakit ya, kita rakit. Jadi ini saya rakit aja dulu, nanti tinggal saya kasih tahu saja cara-caranya bro. Oke, ini saya skip dulu ya. Oke lur, lanjut lagi ya. Nah, jadi ini sudah saya rakit. Nah, sudah saya rangkai dan sudah jadi nanti tinggal saya kasih tahu saja ya bro cara-caranya. Nah, langkah pertama kita harus membuat PSU nya bro. Kita rangkai PSU nya, PSU trafonya ya, untuk mensuplai drivernya dan untuk mensuplai filter subwoofernya. Jadi driver dan subwoofer ini sama-sama menggunakan tegangan simetris atau CT. Nah, jadi langkah pertama kalian bisa gabungkan kaki elko yang positif dan negatif ini ya. Jadi kaki elko yang ada garis putihnya ini adalah kaki elko yang negatif, sedangkan yang polos ini yang gak ada tandanya itu adalah kaki elko yang positif. Nah, ini ya, yang polos ini positif, ini yang ada garis putihnya adalah kaki elko yang negatif. Sama, ini juga seperti itu ada tandanya. Nah, ini tanda, ini negatif, polos positif. Terus yang ini yang ada garis putih, nah ini negatif, ini polos adalah positif. Nah, jadi kaki elko yang negatif dan positif kalian jumper pakai kawat ya. Kalian jumper, kalian jadikan satu, terus kalian hubungkan ke ground. Kalian hubungkan ke CT trafo. Nah, ke CT trafo ini ya. Nah, jelas ya. Nah, ini nanti jadi ground atau CT nya. Terus kaki elko yang negatif ini, kaki elko yang negatif ini kalian hubungkan ke dioda kiprok yang negatif juga. Nah, ini dioda kiprok yang negatif. Terus kaki elko yang positif kalian hubungkan ke kaki dioda yang positif juga. Terus kaki dioda yang ini adalah kaki VAC dari trafo. Kalian bisa kasih kabel warna hijau ya. Nah, kalian hubungkan ke pin 45 VAC CT. Ke pin 45, yang ini ke pin 45 juga. Nah, yang CT masuk ke sini tadi. Ini bolak-balik bisa ya bro ya. Nah, jadi ini nanti groundnya
ground atau CT nya. Ini tegangan 60 volt DC yang negatif, ini tegangan yang 60 volt DC positif. Ini untuk mensuplai drivernya. Terus kalian rakit juga yang elko 100 mikro 50 volt tadi ya. Nah sama ya, kaki elko yang 100 mikro 50 volt yang negatif dan positif kalian jadikan satu. Nah kalian chamberkan. Nah ini negatif, yang ini positif, kalian chamberkan ke sini ya. Ini di chamber jadi satu ke sini, ikut ke ground atau CT trafo tadi ya. Terus elko yang negatif kalian tambahkan resistor 6x8 3 watt ya, ke tegangan negatif juga ya. Ini negatif, hubungkan ke resistor 6x8 ke negatif juga. Terus di sini elko yang positif kalian kasih resistor 6x8 3 watt. Ini saya pakai setengah watt ya. Kalian kasih resistor 6x8 3 watt, kalian hubungkan ke positif juga. Nah terus kalian tambahkan dioda Zener 12 volt atau 15 volt ya. Nah ini dioda Zener 12 volt atau 15 volt. Nah ini yang elko negatif, kalian hubungkan ke kaki dioda Zener yang katoda, yang anoda maaf. Ini elko yang negatif, kalian hubungkan ke kaki dioda Zener yang anoda, sedangkan yang katoda atau yang ada garis hitamnya kalian hubungkan ke ground atau CT. Sedangkan di sini elko yang positif, kalian hubungkan ke kaki dioda Zener yang katoda yang ada garis hitamnya, sedangkan kaki anoda yang enggak ada garis hitamnya kalian hubungkan ke ground atau CT. Nah jadi ini nanti tegangan negatif 60 volt DC, tegangan positif 60 volt DC, di sini tegangan positif 15 volt DC, di sini tegangan negatif 15 volt DC, dan di sini ground atau CT nya ya bro ya. Oke lanjut lagi ya. Nah jadi sampai sini paham ya bro ya. Jadi ini nanti untuk supply drivernya, dua elko yang besar ini untuk supply driver SOCL 506, yang elko kecil ini untuk supply filter subwoofernya. Nah jadi langsung dihubungkan ke sini ya bro. Jadi ini yang positif ya tadi, ini positif 60 volt DC. Nah ini positif yang kaki elkonya polos. Nah ini tegangan positif 60 volt DC, langsung kalian hubungkan saja ke pin plus. Nah jadi plus ke plus ya, jangan sampai kebalik ya. Nah ini plus 60 volt DC, kalian hubungkan ke plus juga. Nah ini ke pin plus. Nah ini plus. Terus yang ini negatif, ini negatif 60 volt DC atau yang ada garis putihnya ini ya, negatif, kalian hubungkan ke negatif juga. Nah ini, nah negatif, ini negatif ya, negatif ke sini negatif. Oke. Terus yang ini, yang hitam, kabel hitam ini adalah ground atau CT nya. Ground kalian hubungkan ke sini, ground juga. Nah ini ground. Oke. Nah ini ya ground ya, GND ini ground. Yang kabel hitam ini kalian hubungan ke sini. Lah ini groundnya. Jadi ini positif 60 volt DC, negatif 60 volt DC, dan sini groundnya. Terus yang ini untuk supply filter subwoofernya bro. Nah yang ini yang positif ya. Ini positif 60 volt DC, ini positif 15 volt DC. Ini negatif 60 volt DC, ini negatif 15 volt DC. Karena sudah ada dioda Zenernya ini. Jadi ini untuk menurunkan tegangan tadi ya bro ya. Nah jadi yang positif saya kasih kabel warna merah bro, kabel warna merah kita hubungkan ke positif juga. Nah ini ya kabelnya, kabel merah positif 15 volt DC. Lah ini merah positif 15 volt DC ke positif juga, jangan sampai kebalik yang merah. Terus yang warna putih ini adalah kabel negatif 15 volt DC. Nah ini yang negatif, yang ada elko ini, elko garis putihnya nih ya, yang ini polos tadi. Nah ini negatif 15 volt DC, saya kasih kabel warna putih, kita hubungkan ke negatif juga. Nah ini ya jelas ya, negatif, kabel warna putih, negatif ke negatif, positif ke positif. Terus yang hitam, yang ini tulisan G ini, G ini adalah ground, yang ada polos putih ini, yang kotak putih ini adalah ground, saya kasih kabel warna hitam. Groundnya kita hubungkan ke ground juga, ke ground atau CT juga. Nah jadi seperti itu bro. Nah setelah instalasi listrik PSU nya sudah kalian hubungkan, kalian tinggal instalasi ini input amplifier, input drivernya ya. Nah input driver kalian hubungkan ke output filter subwoofer ya. Jadi ini, nah output, oke kehalang ini ya. Oke nah ini, nah ini outputnya, output filter subwoofer kita hubungkan ke input drivernya. Jadi yang inputnya ini yang plus di sini ya,
kabel merah putih saya jadikan satu, yang plus, yang serabut jadi ground. Nah, yang positif ini dia terhubung ke kondensator 22 nano ini, yang ground ini dia terhubung ke ground yang juga. Jadi yang ground saya kasih kabel yang serabut. Nah, ini yang positif. Positifnya di sini, yang ini groundnya, yang ada balok putihnya ini ground. Jangan sampai kebalik ya. Nah, habis itu ini inputnya. Nah, input R kalian bisa kasih kabel warna merah, input L kalian bisa kasih kabel warna putih, sedangkan ground input kalian hubungan ke serabutnya. Nah ini groundnya di sini. Nah ini positif inputnya. Nah groundnya yang ini ya, nah yang pinggir ini. Jadi ini input, output, input, terus output. Ini output speaker yang positif. Nah ini ya, ini output speaker yang positifnya di sini. Terus output negatif speakernya ikut ground ini ya. Output speaker negatif ikut ground yang ini, bro. Oke, jadi itu saja ya, bro ya. Jadi cuman segitu saja, sangat simpel dan sangat mudah ya, bro ya. Nah ini nanti suaranya bass semua, suaranya bass tanpa vokal, jadi khusus bass yang namanya subwoofer ya bass aja, nggak ada vokalnya ya, bro ya. Jadi inputnya ini nanti kalian bisa hubungan ke DVD, HP, maupun bisa kalian hubungkan ke input speaker aktif ya. Jadi yang speaker aktifnya untuk vokal, yang ini untuk subwoofernya. Kalian bisa pakai speaker 12 in sampai 15 in atau 10 in bisa. Nah untuk hasil lebih maksimal kalian bisa modif drivernya ini ya untuk subwoofer. Kemarin juga sudah saya buatkan cara modif driver SOC506 buat subwoofer. Nah klik linknya di sini, bro, biar hasilnya lebih maksimal. Sebenarnya nggak dimodif sudah bagus ya, sudah bagus. Kalian bisa pakai TR final yang ori, usahakan ya 1 set sampai 2 set cukup. Gunakan pendingin yang tebal ya. Di sini saya pakai yang tipis karena adanya ini sebagai percobaan aja, bro. Nah ini jadi sudah jadi, dan tinggal kita cek sound ya, bro ya. Kita cek sound, nanti saya cek pakai HP aja, bro. Oke, saatnya cek sound, bro. Ini sudah saya hubungkan ke HP ya, jadi saya coba pakai HP, gunakan handphone ya, bro ya. Headphone maksudnya, headset. Kita play. Nah seperti ini. Ini frekuensi, ini volume subwoofernya, bro. Ini gemberotok. Potensione gembradak. Walalala. Potensione jelek ganti. Nah, ini frekuensinya ya, bro ya. Diputar ke kanan semakin atas nih. Nah jadi seperti itu, bro ya. Nah untuk mendapatkan suara bass yang bagus, kalian bisa menyesuaikan volume box speaker ya. Nah kemarin juga sudah saya buatkan volume box speaker buat subwoofer 12 in ya. Kalian klik aja linknya di pojok kanan atas ini, bro. Jadi kalau volume box speakernya pas, suaranya juga enak. Kalau volume box speakernya nggak pas, suaranya juga pecah ya, bro ya. Nah ini saya pakai speaker 12 in ACR 1230 black. Saya pakai full ring ya, jadi kurang cocok untuk subwoofer sebenarnya. Adanya full ring ya, kita coba pakai full ring aja, bro, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk hasil yang bagus, kalian bisa pakai speaker jenis woofer atau subwoofer ya. Jadi ini percobaan tadi full ring aja.
Potensinya gemberatak iki lho. Piye? Nggak gembrotok enjuk ganti, Bro. Wis. Oke bro, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa membantu ya bro ya. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.